Kenapa? Karena hakimun jairun, pemimpin yang tidak adil, bukan saja membahayakan kepada dirinya sendiri, tetapi membahayakan kepada orang lain yang dipimpinnya. Yang kedua, kata iblis, honiyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong. Kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia mestinya diinfakkan, paling tidak 2,5% itu wajib. Beda antara wajib dengan yang sunnah. Maka dalam kajian zakat disebutkan, ketika orang itu sudah mengeluarkan zakat wajib 2,5%, kemudian dia masih mau beramal, masih mau bersedekah, itulah yang disebut sedekah jariyah. Pahalanya mengalir walaupun telah meninggal dunia. Nek panjenengan duit seyuto nyumbang 25.000 kuwi wajib. Nggih? Panjenengan kagungan arta seyuto nyumbang 25.000 nggo masjid, nggo musala, nggo bangun dalan, kuwi jenenge wajib. Zakat mal 2,5%. Panjenengan wis ngetokno 25, mada pembangunan masjid nyoh 100.000, nyoh 200.000, itulah yang disebut sedekah jariyah. Nyun sewu, saya promosi, saya juga jelek-jelek lagi bangun masjid. Masjidnya 11x11, saya bangun dengan modal utang, pinjem sertifikat warga 3 orang, tak sekolah kenang bank ben pinter, ngolek duit. Tiap bulan saya ngelilingkan list itu daftar iuran, ada yang ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Itulah untuk mengangsur. Alhamdulillah, mungkin sekarang kira-kira sudah 95%. Terakhir kemarin saya ke sini tanda tangan penerimaan keramik untuk teras luar atas dan teras luar bawah. Tinggal cat saja bagian luar yang belum. Kenapa? Karena mereka yakin dengan sedekah jariyah itu akan menemani dia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kisah yang menggelitik hati kita, suatu ketika ada seorang yang dia merantau. Ini hanya kisah, tetapi kisah ini diambilkan dari Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ada seorang yang diperintahkan oleh Allah untuk merantau. Setelah dia bersemedi, setelah dia bertapa, setelah dia di kawah candra di muka oleh Allah kurang lebih 9 bulan 12 hari, kemudian Allah memerintahkan, silahkan kamu merantau ke muka bumi. Orang itu merantau. Setelah dia merantau, bertemulah dengan Anis. Setelah itu bertemulah dengan Amsal. Setelah itu lambat hari lambat laun, orang itu lupa bahwa ketika dia merantau ada kewajiban harus pulang, ada kewajiban harus kembali. Ternyata selama dia merantau di muka bumi, yang diperhatikan hanyalah Anis, yang dicari hanyalah Harben. Sementara Amsal yang begitu indah, yang begitu setia mendampingi panjenengan, ditinggalkan begitu saja. Siapakah Anis itu? Dia adalah anak istri yang kadang menimbulkan fitnah dalam kehidupan kita, yang kadang demi anak istri kita menghalalkan segala cara, halal dadi haram, serba karena ingin memenuhi kebutuhan anak istri. Anak wis njaluk dhek wangi, utang dhek wangi dan sebagainya, maka luar biasa. Kaitannya dengan hol misalnya, baktinya orang tua kepada anak katanya sekelapa, tetapi baktinya anak kepada orang tua seupa. Kita mungkin bisa mengingat masa kecil kita, ketika kita sakit, subhanallah, orang tua menjual sawah demi kesembuhan kita. Orang tua menjual sepeda demi kita bisa berobat. Tetapi setelah kita tua, setelah kita tua, orang tua kita sakit,
belum tentu kita mau menjual sawah kita untuk berobat orang tua. Ia pun mungkin dianggap utang. Anu wingi berobat entek semene misalnya, dianggap utang. Subhanallah. Padahal kebaktian anak kepada orang tua mestinya dikatakan dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu mukhlisin. Ketika kita diwajibkan kepada orang tua untuk birrul walidain, untuk berbakti dengan ikhlas, walaupun kita diperintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, sebagai seorang anak yang diperintahkan tidak baik pun, anak tidak boleh membentak terhadap orang tua. Dikatakan uffin walatan harhuma, jangan sampai kita membentak walaupun dengan ucapan bapak ki piye to, ibu ki piye to, ibaratnya seperti itu. Maka marilah kita memasuki Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan ini, mari kita siapkan. Tadi yang kedua daripada teman setan adalah honiyun mutakabbirun, orang kaya yang sombong. Kekayaannya digunakan untuk menghina orang lain, kekayaannya digunakan untuk merendahkan orang lain, bukannya untuk menolong tetapi malah untuk menginjak-injak. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Apalah artinya saya punya sepeda kalau panjenengan tidak bisa menikmati sepeda saya? Apalah artinya saya punya sepeda motor kalau panjenengan tidak bisa menikmati sepeda motor saya, dan seterusnya dan seterusnya. Nilainya itu yang dilihat adalah kemanfaatannya, bukan kepemilikan harta benda yang kita kumpulkan sedemikian rupa. Sedangkan teman setan yang ketiga adalah bai'un jair, yaitu pedagang yang culas. Mohon maaf, ini mungkin banyak menimpa dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat investigasi, kalau kita lihat reportase, Masya Allah, banyak semua perdagangan yang dimanipulasi dengan kecurangan. Di bulan puasa yang lalu merebak buah yang direkondisi, dikisahkan apel yang sudah tidak layak jual, kemudian disemprot dengan pilok netral, dikasih pelapis dengan lilin, apel itu tampil menjadi cantik luar biasa. Telur asin bukan diasinkan sebagaimana orang mengajarkan direndam dengan garam dengan tanah, tetapi disuntik dengan cairan garam. Makanan-makanan yang mungkin kita makan banyak beredar menggunakan pewarna, bukan menggunakan warna makanan. Subhanallah, banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang. Apalah artinya kita mendapatkan harta benda yang kita peroleh dengan cara tidak halal, tidak mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang keempat adalah shahihur riya, yaitu orang yang selalu pamer dengan amal perbuatan yang telah ia lakukan. Padahal kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu kullukum halka illal alim, al-alimunal halka illal amil, al-amilunal halka illal muhlisin. Setiap orang itu akan celaka kecuali orang yang berilmu, dan setiap orang yang berilmu itu akan celaka kecuali orang yang beramal, dan setiap orang yang beramal itu akan celaka kecuali orang yang ikhlas di dalam beramal. Sedikit yang kita keluarkan ikhlas, insya Allah berkah, mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang menjadi teman setan adalah saribul khomer, adalah peminum khamar, peminum arak, peminum narkotika dan lain sebagainya. Dalam sebuah kitab cerita disebutkan, pada suatu ketika ada seorang santri yang dia dikerjain oleh sekawanan, ya kalau sekarang ya istilahnya anak nakal gitu ya. Seorang santri dikerjain oleh anak nakal, dia dipaksa harus minum
atau membunuh atau merampok. Dia berpikir daripada merampok melukai orang lain, apalagi membunuh menghilangkan nyawa orang lain. Akhirnya santri itu saya minum aja. Dianggapnya minum itu resikonya paling kecil. Ternyata setelah santri itu minum, kemudian dia mabuk. Dan setelah dia mabuk, dia merampok. Dan setelah dia merampok, kemudian dia membunuh. Maka bahayanya minum luar biasa. Bisa hilang daya ingat kesadaran kita. Maka hikmah daripada cerita ini ada sebuah kisah. Pada zaman dulu katanya, nih nama juga cerita, ada 3 orang bersahabat. Satu ahli minum, yang satu ahli rokok. Yang merokok silahkan lanjut. Satu ahli minum, satu ahli rokok, satu ahli perempuan. Suatu ketika mereka bertiga terjebak dalam sebuah gua. Ketika dalam perdebatan antar bertiga saling menyalahkan, terpeganglah sebuah botol. Ini bukan kisahnya Aki, bukan, jangan khawatir. Terpeganglah sebuah botol. Ternyata botol itu dibuka, keluar jin. Jin itu, terima kasih, Anda bertiga telah membebaskan saya. Saya beri kamu 3 permintaan. Akhirnya apa? Kalau Ashabul Kahfi kan kisahnya pintunya terbuka, ini enggak, lain. Akhirnya orang itu minta yang ahli rokok, Jin, saya minta semua jenis rokok, dari mulai tembakau, kelembak menyan, togok, bentul, jarum merah, jarum pentul, pomene, kabeh merek rokok tekokno kene. Aku arep ngerokok sapuase. Oke. Saking tanda terima kasihnya jin, datanglah rokok semua merek yang pernah ada, hadirkan semua. Ya kamu minta apa? Jin kan tahu sendiri, saya ahli minum. Datangkan semua minuman, semua merek dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke, tak kabulkan. Akhirnya datanglah minuman. Yang ketiga, kamu panjenengan kan tahu sendiri, Jin. Datangkan semua perempuan dari semua negara, perwakilan yang paling cantik datangkan ke sini. Oke, tak datangkan. Kemudian jinnya pesan, wis nikmati nikmati. Nanti 3 bulan lagi saya ke sini. Setelah 3 bulan, jinnya datang. Begitu melihat yang ahli mabuk, yang ahli minum, wis enggak karuan. Mabuk 3 bulan. Berbagai macam minuman. Wong jenenge wong mabuk kadang gendeng. Wis ngerti oplosan ya dinum. Autan nyamuk wae ora doyan. Wong autan ya dinum. Hebat luar biasa. Itu bahayanya minuman. 3 bulan mabuk sudah enggak berdaya, terkapar dia. Tapi karena ditolong oleh jin, dilihat dia masih ya sekarat lah kira-kira. Kemudian ditengok lagi yang suka main perempuan, sudah enggak karuan, tambah parah. Wis koyo jerangkong kena aid dan lain sebagainya. Raja singa, raja guguk enggak, raja guguk kan Medan. Terakhir yang ketiga, jin mencari yang rokok ini mana nih. Ternyata yang rokok dicari enggak ketemu-temu. Jinnya penasaran. Yang minum sudah terkapar, yang main perempuan sudah terkapar, yang rokok ora ono nggih, jangan-jangan wis mati nggih. Tibake opo? Yang rokok sembunyi. Dia megang sebuah kayu, jinnya dipukul. Kurang ajar kowe jin, kurang ajar kowe jin. Loh, sabar sik. Napa? Lah kowe ngeki rokok, ora ngeki koreke. Ya aku ora iso ngerokok. Oh, pantes ae sehat, mergane ora ngerokok. Oleh karena itu bahayanya minuman, subhanallah, dapat mengakibatkan bukan hanya bahaya kepada diri kita sendiri, tetapi juga berbahaya kepada orang lain. Sedikit demi sedikit dengan ibadah puasa nanti kita latihkan.
kurangi minum, kurangi rokok, kurangi makan dan lain sebagainya. Jangan sampean suruh puasa, waduh, aku puasa ki enteng. Sing ora kuat ki rokoke tok. Lah terus ya kopine ora kuat. Lah terus ya mendoane ya ora kuat. Terus ya mangane ya ora kuat. Wah, akhirnya ora kuat kabeh. Tetapi dengan kita ikhlas menyambut Ramadan, dengan kita latih puasa, insya Allah kita bisa mengurangi dengan melalui puasa. Sedangkan yang berikutnya yang menjadi teman-teman setan adalah al-mani'ul amal, orang yang tidak mau amani'us zakat atau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Pelit. Orang pelit saja bukan hanya dibenci oleh orang lain, tetapi kucing pun benci. Taruhlah misalnya Mas Romidi ya, misalnya Mas Romidi ini mangan iwak asin. Ono kucing lewat, alhamdulillah tuanku Romidi sedang makan ikan asin. Kucingnya eong teko, aku engko entuk endase. Tiba-tiba ternyata ikan asinnya enak, kepalane pun dikremus. Waduh, dasar Mas Romidi pelite pol, ndas jatah kue dipangan. Kucing yang satu lagi mengen, lagi heran, datang kucing yang berikutnya, biasa bau ikan asin, datang. Web ngopo, aku ki lho wis kecewa. Lho aku ora ngarah. Nyun sewu. Aku ki ora ngarah gede-gede kaya ndas. Aku ngarah rine yo gelem. Ngeong-ngeong nyedaki wong sing lagi mangan iwak asin. Sampai kelah duri. Sampai diduri dikremus juga. Waduh, dasar majikanku iki eri wae dipangan. Ternyata orang pelit bukan hanya dibenci oleh orang lain, kucing pun ikut membenci. Maka kita jangan al-mani'uz zakat. Jangan sampai kita menahan zakat. Nek wis wayahe zakat ya kudu ditokno. Karena zakat itu bukan hak panjenengan. Zakat itu adalah kewajiban panjenengan. Subhanallah, hampir panen dengan kesadaran tanpa diminta nyumbang masjid. Sudah gajian bagi yang PNS tanpa diminta nyumbang masjid dan lain sebagainya. Jangan kita mani'uz zakat, menjadi orang yang pelit untuk berzakat. Sedangkan yang berikutnya adalah al-mutahawilus sholah, yaitu orang yang menunda-nunda sholat. Wis waktune asar ya ndang sholat asar engko sik panas. Asar jam 3 panas, engko sik kipas-kipas leyeh-leyeh karo ngopi ora krasa sampai jam 5 urung asaran. Begitu jam 5 disuruh sholat, ngosik tanggung mandi sik. Mandine suwi setengah jam. Lah saiki maghribe jam 5:30 lewat pinten, Pak? 5:30 lewat 8 menit alias 17:38. Mandine suwi. Yo niate ibu-ibu ya apik. Gandeng aduse suwe arep sholat asar nganggo ruku. Begitu arep takbiratul ihram Allahu akbar masjid adzan maghrib. Ya Allah, Romidi iki lho adzan maghrib kecepeten jare. Padahal yo wis sesuai waktunya. Makanya kadang maghrib ora ana wong, isya ora ana wong, subuh apa meneh misale. Kali-kali Mas Romidi nek sampean adzan subuh ora ana wong, adzan dhuwur ora ana wong, sampean adzan jam 09:00. Mesti wong do teko. Was, gendeng kowe. Jam 09:00 esuk kok adzan. Sampean balik meneh. Sing gendengi aku sapa sampean? Sampean tak adani subuh ora teko. Tak adani maghrib ora teko. Tak adani zuhur ora teko. Ya tak adani subuh kok malah sampean teko. Berarti sing waras ki aku apa kowe ngono. Jangan kita mutahawilus sholah, menunda-nunda sholat. Kalau kita kebiasaan gampang ke sholat, ngenteng ke sholat, menjadi biasa kita meninggalkan sholat. Jumat yang kemarin lewat, Jumat depan wah nggak apa-apa, masih ada Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang besan ora sholat meneh.
Jumat yang akan datang lagi luar kota ora salat meneh. Nek wis kulino, nek wis biasa ninggal ke salat, dianggap ke salat kuwi barang sing enteng. Padahal salat adalah amal ibadah yang pertama kali dihisab. Apabila baik salatnya, insya Allah dianggap baik semua amal perbuatannya. Oleh karena itu, menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita makmurkan masjid. Sebelum kita masuk ke Ramadan, kita awali dengan sikap saling memaafkan. Kenapa mengawali Ramadan dengan sikap saling memaafkan? Agar ketika memasuki bulan suci Ramadan, pahala puasa kita tidak hilang. Banyak orang yang mampu puasa, tapi nyuwun sewu bahasa Semarangan katanya puasa wedhus. Napa? Sahur ikut sahur. Begitu habis sahur, wedhuse dikunci, ora kei pangan, dipisah wedhus lanang karo wedhus wedok, maghrib kei pangan, campur wedhus lanang wedhus wedok, wedhus iso puasa. Tapi kalau kita puasanya seperti itu tok, namanya puasa wedhus. Maka bagaimana agar pahala puasa kita tidak hilang? Harus kita jaga segala bentuk penyakit hati. Iri, dengki, hasud, hibah, namimah dan sebagainya harus kita hilangkan. Makanya tradisi orang Arab ketika memasuki bulan suci Ramadan, mereka berbondong-bondong bersilaturahim, saling memaafkan. Di kita berbeda. Setelah Lebaran kita memaafkan. Puasane berantem. Maka harapan saya Pilpres pada tanggal 9 Juli. Nggih, terus nggih. Masih suasana puasa. Partai boleh berbeda. Partai boleh tidak sama. Mari kita jadikan masjid sebagai satu persamaan. Silahkan pakai kaos yang berbeda-beda, jamaah bareng. Silahkan pilihannya boleh berbeda-beda, taraweh bareng. Ojo mung goro-goro bajune ora padha, wis aku tak traweh nang lapangan ae misalnya. Traweh pos kampling ae, waduh. Jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan dunia akhirat yang sangat kita perlukan, bekal hidup kita, memakmurkan masjid yang kita cintai, malah kita lupakan. Maka banyak persiapan sebelum kita masuki Ramadan. Tadi menyiapkan Al-Quran, menyiapkan cat masjid, menyiapkan ngepel dan lain sebagainya. Jangan lupa. Jangan setelah ngecat, setelah ngepel, setelah nyapu, terus ora sholat. Rumangsane nek wis persiapan cukup, sholatnya ora usah. Aku bagian persiapan, sampean bagian sholat. Iya, tetap semuanya bersama-sama memakmurkan masjid. Inilah yang dapat kami sampaikan, sebuah pantun untuk Anda. Jakarta, kota yang indah. Di sana ada Istana Presiden. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 100%. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, monggo untuk barokah acara ini ngalah hadini ahli ridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa tabarakallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma ansurni bi quwwati was salamati bi aunillah. Bismillahilladzi la yadurru masmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah afil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat rahimakumullah, magatan tausiah ingkang sampun dipun pedharsetaken sepanjangipun al-mukarram bahagia haji Mayor Sarif Hidayat mugi-mugi punapa ingkang sampun dipun pedharsetaken saged kita panjenengan penet hikmahipun kangge ningkataken keimanan lan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kawula minangka pranata dicara wabillahi ingkang dipun lantaraken adicara dalam menika kathah glenta-glentanipun atur kawula nyuwun lumantar ing pangsami. Ugi saking Sahibul Haul sak prayatagungipun wabillahi anggenipun ngacara nira panjenengan sing ngaturaken papan palenggahan menapa dene pasugatan kirang dados syukur lan begali sing panjenenganipun Sahibul Haul nyuwun lumantar ing pangsami. Ing usana sing kawula cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.